Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan sama-sama berlatih melakukan editing video, foto, naskah maupun berbagai media lainnya sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah Canva. Silahkan kalian untuk menginstal terlebih dahulu aplikasi tersebut, dan jika sudah, mari kita mencoba membuat editing menggunakan aplikasi tersebut. Kita buka aplikasinya. Seperti ini tampilannya. Oke, pada aplikasi ini kita bisa menemukan berbagai macam template, banyak sekali template yang bisa kita pergunakan, maupun bisa juga kita melakukan kreativitas sendiri dengan mengambil template yang kosong. Nah, melalui aplikasi ini kita bisa melakukan pembuatan konten untuk media sosial, kemudian media-media untuk presentasi, untuk bikin video dan lain-lain. Kita coba hari ini untuk membuat media presentasi. Kita bisa pilih menu presentasi. Nah, di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Kita coba dengan media presentasi yang ini. Oke, slide-slide yang disiapkan juga sudah banyak ya, dan kita bisa menambahkannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, template yang sudah jadi ini bisa kita edit, bisa kita hapus, bisa kita tambahkan, bisa kita rubah warna atau kreasi lain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Misalnya, kita tidak menginginkan elemen yang ini, maka kita bisa menghapusnya. Mengklik elemennya dan menghapusnya. Bisa juga menggantikan dengan elemen lain. Kita klik tanda tambah, kemudian pilih elemen yang diinginkan. Klik menu elemen, kemudian kita bisa memilih elemen yang kita butuhkan, tentu disesuaikan dengan materi ya. Nah, seperti itu kita pilih elemen yang kita butuhkan. Misalnya kita kembali ke template slide yang tadi, kita bisa menghapus atau memindahkan beberapa elemen yang tidak kita inginkan. Begitupun dengan tulisan, bisa kita edit, kita klik di bagian tulisan ini, kemudian kita sunting. Kemudian ganti sesuai dengan judul materi yang akan kita tampilkan, misalnya tentang kewirausahaan. Kita bisa mengatur letak posisinya dengan klik terlebih dahulu, kemudian menggeserkan sesuai dengan keinginan kita, di mana akan meletakkan tulisan tersebut. Selain itu, kita juga bisa memilih jenis huruf dengan klik menu font. Nah, beragam huruf akan muncul. Oke, kemudian kita juga bisa mengatur ukuran font. Oke, seperti ini. Kemudian bisa mengatur warna font. Nah, sesuai keinginan juga, sesuai kebutuhan tentu saja. Kemudian kita bisa mengedit format di mana letak tulisannya atau bentuk tulisannya dan lain-lain. Kemudian bisa mengatur jarak. Ini ada jarak huruf, kita bisa atur. Ada juga jarak baris. Kita bisa atur ketika ini tulisan terdiri dari beberapa baris. Kemudian kita bisa merubah efek. Nah, kita bisa memilih efek apa yang akan dipakai. Apakah berbentuk gaya tulisan atau bentuk tulisan lengkung misalnya, dan sebagainya. Nah, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita juga bisa mengatur animasi. Ada yang bergerak misalnya huruf-hurufnya dan sebagainya. Kemudian mengatur posisi tulisan ada di mana. Nah, seperti itu. Silahkan untuk membuka masing-masing menu yang tersedia. Nah, bisa kita akan melampirkan sesuatu, misalnya gambar, kita bisa klik lagi tanda tambah, kemudian pilih galeri. Nah, dari galeri ini kita bisa mengambil foto-foto yang ada di dalam gadget kita atau di dalam komputer kita. Nah, kemudian bisa juga memasukkan unggahan, teks, dan latar belakang maupun foto.
Nah, seperti itu kurang lebih. Silakan kalian edit sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas masing-masing. Perhatikan pengaturan warna, kejelasan tulisan, kemudian elemen-elemen yang digunakan juga tentu harus sesuai dengan jenis naskah atau teks yang akan kita buat atau sesuai dengan jenis konten yang akan kita buat. Berapa slide yang dibutuhkan tentu sesuai dengan keperluan. Ketika slide ini tidak dibutuhkan semua, maka kita bisa menghapusnya. Bisa klik saja dan hapus slide yang tidak dibutuhkan. Atau jika kita ingin menambah slide, maka kita bisa klik tanda tambah. Nah, tambahkan slide. Kita bisa membuatnya sebanyak slide yang kita inginkan. Seperti itu kurang lebih dalam pembuatan materi untuk presentasi. Ketika sudah selesai melakukan editing, maka kita bisa mengunduh file ini. Bisa klik langsung panah yang ke bawah, ini akan jadi bentuk gambar nanti, atau ini kita bisa melalui panah yang atas sebelah kanan ini, kita bisa unduh atau bisa bagikan tautan atau bisa mengirimkan langsung, bisa melalui email dan aplikasi lainnya. Kita coba unduh terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengunduh dalam bentuk PNG misalnya, bisa juga dalam bentuk PDF. Ini pilihan silahkan, tergantung kebutuhan. Misalnya kita akan mengirimkan dalam bentuk PDF. Oke, cetak PDF. Berapa halaman yang akan kita unduh? Kita juga bisa memilihnya. Mungkin kita hanya tidak membutuhkan semua halaman. Bisa saja kita hanya menginginkan halaman 1 misalnya. Tidak perlu mengunduh semuanya. Atau ketika memang butuh semua halaman, maka silakan untuk mencentang semua halamannya. Misalnya kita akan unduh halaman 1 saja. Selesai, klik unduh. Nah, Canva sedang menyiapkan desain yang tadi kita buat. Ini hanya contoh, memang belum selesai. Nanti kalian silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, file tadi sudah tersimpan di dalam galeri kalian dan bisa langsung dikirim ke media sosial yang kalian inginkan. Seperti itu pembuatan materi presentasi dengan menggunakan media Canva. Selain materi presentasi, bisa juga kalian menggunakan aplikasi ini untuk membuat konten-konten untuk keperluan bisnis digital kalian atau bisnis online kalian. Konten-konten yang akan bisa kita posting di Instagram, di Facebook, di YouTube maupun lain-lainnya. Silahkan untuk berkreasi, gunakan aplikasi ini dengan sebaik mungkin. Silahkan eksplor kemampuan kalian. Aplikasi ini memberikan keleluasaan kepada kita untuk berkreasi. Selamat mencoba, selamat belajar, selamat berkreasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.